Shalom, haleluya, salam sejahtera, selamat pagi dan salam kasih dari Hope Channel Asia Tenggara, khusus buat teman-teman dimanapun Anda berada pada ketika ini, pada pagi yang indah ini. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan kerana telah dibangunkan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat, dan dalam keadaan yang sudah pastinya diisi dengan sukacita Tuhan untuk memulakan hari kita pada pagi ini dengan bersarapan rohani bersama-sama dengan kami melalui sarapan kasih yang kami sediakan dan hidangkan khusus untuk Anda semua. Dan sudah pastinya sarapan kasih ini merupakan siri renungan pagi yang syarat dengan nutrisi, zat dan khasiat rohani yang kita dapatkan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan sudah pastinya firman Tuhan itu akan membekalkan kita dengan kekuatan serta tenaga rohani yang kita sangat perlukan untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran dan liku-liku kehidupan pada sepanjang hari ini. Hari ini adalah hari Isnin 8 hari bulan Mei tahun 2023, dan pastinya hari Isnin walaupun dalam perkiraan minggu itu hari Ahad ataupun hari Minggu merupakan hari pertama dalam minggu itu yang mana kita akan memulakan pekerjaan kita, memulakan tugas-tugas kita untuk minggu yang baru ya. Tetapi kerana hari Isnin ini mula hari bekerja secara rasmi, dan saya percaya setiap hari Isnin mungkin ramai yang masih lagi mengeluh, masih lagi tidak dapat move on akan hujung minggu yang mungkin sudah begitu selesa, begitu dinikmati, istirahat pada hari Sabat, dan mungkin sepanjang hari Minggu kemarin sudah pun meluangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga dan mungkin berkunjung ke tempat-tempat peranginan, perkelahan, dan mungkin membeli belah ya, dan ada juga rasa exhaustion ya, rasa mungkin penat, lelah, tetapi cukup dinikmati kerana diluangkan dengan begitu berkualiti bersama dengan ahli keluarga. Dan pada hari Isnin ini mungkin ramai yang sudah begitu kurang semangat ya untuk turun kerja. Walau bagaimanapun kerja harus diteruskan, hidup harus diteruskan, kita masih lagi mementingkan kelangsungan hidup kita untuk memastikan kehidupan kita pada masa ini terpelihara dan masa depan kita juga terjamin ya. Jadi kita harus bekerja. Hai, bekerjalah sekarang. Ya, hari Isnin kita akan memulakan tugas harian kita sepanjang minggu ini. Ya, bersama-sama dengan saya Pastor Brian Scott Padam dalam siaran sarapan kasih kita pada pagi ini. Sekali lagi setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan waktu sekarang di Thailand ini jam 6 pagi ya. Tetapi kita setia bersiaran bersama-sama dengan Anda kerana kita mau menikmati hidangan dan makanan-makanan rohani yang sudah pun dihidangkan bersama-sama ya. Ada di antara Anda yang mungkin sedang menikmati sarapan pagi itu di rumah, dan mungkin ada yang sudah duduk di kedai-kedai makan dimanapun Anda berada pada ketika ini, khususnya di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan Semenanjung Malaysia. Mungkin telah pun memesan roti canai, roti telur, ataupun murtabak ya, untuk sarapan pagi ini. Teruskan bersiaran bersama-sama dengan kami sementara Anda menikmati sarapan fizikal Anda. Tidak ada salahnya untuk Anda meletakkan HP ataupun handphone Anda di samping Anda dan mendengar sarapan kasih ini, dan pada masa yang sama merasa diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita dalami dan santap bersama-sama pada pagi ini. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti sahaja, bukan daripada nasi sahaja ya. Dalam konteks kita di Asia ini, kita makan banyak staple food kita ya, makanan ruji kita, termasuklah nasi, ada yang makan sagu, ada yang makan mie sebagai makanan ruji mereka ya. Tetapi apapun, manusia hidup bukan daripada makanan fizikal itu saja, tetapi daripada setiap
firman yang keluar daripada mulut Tuhan ya. Jadi sementara Anda menikmati makanan fisikal, eloklah untuk terus mendengar dan bersiaran bersama-sama dengan kami dalam sarapan kasih untuk menikmati sarapan rohani kita ya. Dan selamat pagi kepada yang sudah bersiaran bersama-sama dengan saya. Jangan lupa untuk berinteraksi dengan saya dan juga rakan-rakan kita yang bersiaran dan beribadah pada pagi ini bersama-sama ya. Melalui sembang live kita tuliskan ucapan selamat pagi Anda, ucapan kasih Anda, mungkin kata-kata dorongan, kata-kata semangat, mutiara kata dan juga yang penting adalah permohonan-permohonan doa yang ingin Anda bawakan dalam doa untuk didoakan secara berjemaah pada pagi ini bersama-sama dengan saya dan juga teman-teman rakan-rakan Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada ya. Terus mendukung satu sama lain di dalam doa. Kita percaya doa yang didoakan daripada hati yang penuh iman dan percaya dan didukung oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau doa kita itu dilayangkan dengan bersungguh-sungguh dan dalam kesatuan yang penuh ya, maka kita yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa dan menyatakan jawaban doa itu tepat pada masanya. Oke, bersama-sama dengan saya, saudari, sister kita Rauda Kwa. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi Rauda. Nelsie, Auntie Nelsie, Harry, good morning is watching with you. Thank you, Auntie Nelsie, for watching with us and worshiping with us this morning. Rachel Gonsung, good morning Pastor and everyone. Selamat pagi kepada Rachel dan semua. Rachel, semoga diberkati pada hari ini. Ini Embun, selamat pagi Pastor dan semua. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan juga menyertai ini Embun sepanjang hari ini juga. Jangan lupa untuk terus tekan butang share ya, kongsikan. Kalau kita tidak kongsikan, rakan-rakan teman kita, ahli keluarga kita tidak akan berkesempatan untuk menyaksikan siaran sarapan kasih ini dan tidak berkesempatan juga untuk menerima firman Tuhan yang akan kita dalami dan santap bersama-sama. Firman Tuhan yang membawa kepada keteguhan iman, firman Tuhan yang akan mempertemukan kita dengan kebenaran dan Yesus Kristus untuk menjalin persekutuan dan perhubungan pribadi yang erat dan akrab, dan firman Tuhan juga yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Dan kalau Anda perhatikan ada juga butang emoji dan kita boleh tekan like, tekan sahaja itu percuma. Tekan love dan ada butang-butang lain itu ya. Jangan saja tekan butang benci itu. Ya, oke, tekan-tekan sahaja untuk memastikan ada reaction, ada emoji, ada maklum balas daripada para pendengar kita dan pastinya akan mengekalkan kita pada trending ya di dalam posting di Facebook. Oke. Dan kita akan memulakan dengan nyanyian, dan pada pagi ini saya akan menyanyikan satu lagu hymn daripada LPMI, lagu puji masa ini, dan numbersnya ya, halaman 111 ya, 111, lagu yang diberi judul Aku Sesat Dari Tuhan, I've Wandered Far Away From God ya. Kenapa kita sesat daripada Tuhan? So what? Ya, kalau kita merasakan diri kita sudah sesat daripada Tuhan, inilah masanya untuk kita kembali pulang. Lirik daripada hymn ini mengatakan, aku sesat dari Tuhan, I've wandered far away from God, sekarang ku pulang ya. Kalau kita sudah merasa diri kita begitu jauh daripada Tuhan, sudah pun sesat, sudah pun cenderung untuk mengerjakan kejahatan dan pelbagai bentuk perkara, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka sekaranglah sekiranya kita mendengar panggilan Roh Kudus itu memanggil kita untuk pulang, kembalilah kepada Tuhan, mendakap Tuhan. Dia sentiasa menerima kita dengan tangan lengan yang terbuka luas, ingin merangkul dan mendakap kita sepenuhnya. Sekarang waktunya untuk kita pulang. Jangan tunggu, jangan lengah ya.
Jangan kita menunda keputusan kita untuk pulang kepada Tuhan dan menerima kembali kasih karunia-Nya dan dipersatukan, digabungkan dengan keluarga besar gerejanya, dan pada masa yang sama bertumbuh, berubah, dan memastikan kehidupan kita disesuaikan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Lama ku buat kejahatan, sekarang ku pulang. Ku pulang kemana? Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhanku, terimalah, terimalah, sekarang ku pulang. Aku sudah lama hilang, sekarang ku pulang. Aku bertaubat ya Tuhan, sekarang ku pulang. Pertobatan itu sangat penting ya, untuk mengakui, mengenal dan mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita, mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan dan mengalami pengampunan itu sendiri ya, sehingga Anda menerima kelahiran baru, bertumbuh dalam satu bentuk kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus, dan sudah pastinya pertobatan itu akan membawa kepada satu pusingan you yang begitu memberi impact dan membawa kesan yang begitu besar kepada pertumbuhan rohani Anda selepas itu ya. Aku tak mau sesat lagi, ini adalah komitmen kita. Sekarang ku pulang, kasih Tuhan, kasih-Mu panggil kembali, sekarang ku pulang. Oh, dengarlah seruanku, sekarang ku pulang. Engkau telah mati bagiku, menggantikan tempat aku di salib itu. Kematian kekal itu sudah pun berpotensi untuk tidak menjadi bagian kita. Sekiranya kita percaya kepada pengorbanannya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan menerima anugerah penyelamatan itu. Ya, Dia telah mati sebagai ganti kita, maka hidup kekal itu sudah pun mengganti kematian kekal, dan hidup kekal itu dapat kita miliki apabila Yesus datang kedua kali nanti. Sekarang ku pulang, darah-Mu selamatkan aku. Sekarang ku pulang. Tidak ada mata wang yang lebih besar, bahkan emas, perak, tembaga sekalipun, titanium, vibranium, apapun logam-logam yang berharga di dunia ini sekarang, batu-batu permata, semuanya itu tidak ada harga jika dibandingkan dengan darah Yesus. Walau setitis pun darah Yesus itu yang telah membayar hutang dosa kita dan membebaskan kita daripada kematian. Sekarang ku pulang, hapuskan segala dosaku, sekarang ku pulang. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Aku Sesat dari Tuhan. Oke. Aku sesat dari Tuhan, sekarang ku pulang. Lama ku buat kejahatan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Aku sudah lama hilang, sekarang ku pulang. Aku bertaubat ya Tuhan, sekarang ku pulang. Aku pulang ke rumah, takkan menyimpang.
Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Aku tak mau sesat lagi, sekarang ku pulang. Kasih-Mu panggil kembali, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Oh, dengarlah seruanku, sekarang ku pulang. Engkau telah mati gantiku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Darah-Mu selamatkan aku, sekarang ku pulang. Hapuskan segala dosaku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhanku, terimalah, sekarang ku pulang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi pagi ini kami dibangunkan untuk melihat satu lagi hari yang baru, lembaran yang baru di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kerana Engkau memelihara kami, Engkau menjaga dan melindungi kami, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup pada hari ini, untuk melayani Tuhan dan menggunakan ruang waktu di dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan dan mencari kesempatan untuk memenangi jiwa bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mendekat pada Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami ingin mulakan ibadah sarapan kasih kami untuk mendengar dan mendalami firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kami kekuatan dan tenaga rohani untuk kami berhadapan dengan cabaran dan juga sebarang permasalahan hidup kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama dengan saya melalui sarapan kasih ini. Biar nama Tuhan dimuliakan dan kami akan menerima bahagian berkat yang indah dan berlimpah daripada Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baiklah, pada hari ini ya, kita sekali lagi mengalu-alukan Anda semua yang baru saja bersama-sama dengan saya, teruskan share, teruskan kongsi pautan live kita supaya ramai yang lain juga akan diberkati dan memiliki kesempatan untuk menyaksikan sarapan kasih ini dan seterusnya menerima dan menikmati firman Tuhan bersama-sama ya. Dan daripada Dian, selamat pagi Pastor dan semuanya. Hari ini kita akan masih lagi berbicara tentang dosa. Kenapa Pastor selalu sebutkan tentang dosa? Sangat penting untuk kita mengenal dosa, sangat penting untuk kita memahami kenapa dosa memiliki tarikan dan kekuatannya tersendiri untuk menggoda kita, memerangkap kita, menipu daya kita dan seterusnya menjatuhkan kita. Dan satu lagi bahagian penting yang harus kita fahami dan kenal tentang dosa ini adalah apa akibatnya, apakah kesan secara segera yang akan dirasai oleh kita apabila kita berbuat dosa ya. Sejurus selepas kita berbuat dosa. Dan saya masih lagi membawa kita semua untuk melihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita sudah pun membaca dan mengertikan ya bagaimana manusia Adam dan Hawa mereka telah tewas di dalam pertembungan minda ini ya, untuk membuat keputusan bagi memperteguhkan, mengukuhkan dan berdiri di bahagian Allah ya, untuk setia kepada Allah sampai selama-lamanya. Memelihara ketetapan Allah untuk tidak mendekati pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik itu, yang baik dan yang jahat itu. Ya, tetapi kerana mereka begitu terpesona dengan tarikan dosa dan iblis menggunakan segala ruang dan kesempatan itu memilih mediumnya, seekor ular yang merupakan binatang yang menurut Alkitab paling cerdik, yang cunning, ya, bukan saja cerdik, dia diciptakan dalam bentuk ataupun fizikal yang mungkin indah, berwarna-warni. Pada waktu itu ular belum lagi menjalar. Kemungkinan besar ular ini dia boleh terbang ke sana kemari, ya. Dan dia begitu licik untuk menipu Hawa, menarik perhatian Hawa, sehingga Hawa apabila dia berdialog dengan ular tersebut, walaupun Hawa ada convictionnya, ada keyakinannya sendiri tentang perintah Allah dan bagaimana mereka harus menuruti perintah Allah tersebut yang begitu jelas, begitu clear. Ya, apabila pada hari engkau memakan daripada buah pohon pengetahuan itu, engkau akan mati. Ya, engkau akan mati. You will surely die. Tetapi iblis mengatakan, kamu tidak sekali-kali akan mati, tetapi Tuhan tahu mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Dia, mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Mereka diciptakan untuk mengenal kebaikan. Mereka sudah berada dalam kebaikan Allah, melihat keindahan alam semesta dan alam di sekeliling mereka di Taman Eden itu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah indah dan baik. Kenapa harus meneroka kejahatan? Apabila kita sudah diciptakan dalam kebaikan, menikmati kebaikan, tetapi masih ada dorongan dan kecenderungan kita untuk mau cari tahu, untuk coba explore, meneroka apakah yang dimaksudkan dengan kejahatan dan apakah nikmat ya di dunia kejahatan itu. Dan pada saat itu mereka berdua memakan daripada buah pohon larangan itu, pohon pengetahuan itu. Ayat yang ketujuh, Kejadian pasal yang ketiga, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kita sudah bahaskan kemarin bahwa mereka memang sudah telanjang. Apalagi yang dimalukan. Mereka diciptakan sudah pun telanjang ya. Di mata mereka tidak ada rasa malu itu. Mereka memang telanjang. Di mata Tuhan pun mereka tidak malu. Ya, tetapi pada saat kemuliaan Tuhan itu yang menutupi tubuh mereka,
sudah hilang, sudah dirampas karena ketidaksetiaan mereka dan pemberontakan yang mereka tentukan, yang mereka pilih pada waktu mereka makan daripada buah pohon pengetahuan itu. Pada saat itu kemuliaan Tuhan dirampas daripada mereka, maka mereka kehilangan kemuliaan, rasa mulia, rasa hormat, dan mereka melihat kelemahan diri mereka. Mereka melihat ketelanjangan. Mereka melihat ketelanjangan mereka itu sebagai satu kejijikan, sesuatu yang mengaibkan, yang memalukan. Maka ayat yang ketujuh ini mengatakan, mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bayangkan, ini merupakan pakaian asal manusia. Allah telah memberikan pakaian yang indah, penuh kemuliaan, menutupi tubuh kita dengan penuh rasa hormat, rasa syukur. Tetapi pada saat kita memberontak, melakukan dosa dan kejahatan itu, kemuliaan itu diambil balik, dirampas daripada kita. Dan perkara pertama yang mereka rasakan adalah malu besar. Mereka rasa diaibkan di saat mereka melihat satu sama lain berada dalam keadaan yang telanjang. Ya, mungkin pengertian ini bukan secara fisikal, ya, karena mereka telah mengenal tubuh badan masing-masing, ya, tetapi apa yang signifikan adalah kemuliaan Allah yang telah pun menutupi tubuh itu dengan penuh rasa hormat dan kemuliaan, sehingga apabila itu ditiadakan, mereka merasa begitu aib, sehingga mereka membuat bagi mereka ini adalah attire ataupun pakaian yang pertama daripada daun pohon ara. Sebesar manakah daun pohon ara itu, ya? Mungkin hanya satu helai itu untuk menutupi bahagian yang memalukan itu. Ataupun mereka menyemat, ya, mereka menjahit satu persatu dan meletakkan di sekeliling pinggang mereka. Bagaimanapun, ya, daun pohon ara digunakan untuk membuat cawat dan menutupi bahagian-bahagian tubuh yang bagi mereka sudah pun memalukan itu. Jadi ini merupakan satu impact yang besar, karena pada masa itu mereka sudah tahu rasa malu. Mereka sudah sadar bahwa mereka itu orang-orang yang hina, ciptaan Allah yang hina. Mungkin sama seperti binatang-binatang lain pada pandangan mereka. Ya, karena binatang-binatang lain tidak ada pakaian, lembu tidak memakai baju, harimau tidak menggunakan cawat, dan hewan-hewan lain itu dalam keadaan telanjang. Ya, dan manusia pun diciptakan dalam keadaan yang telanjang. Alkitab mengatakan kedua-dua mereka itu diciptakan dalam keadaan yang telanjang. Walau apapun, malu merupakan satu respons ataupun reaksi yang mungkin segera dan pantas apabila kita berbuat dosa. Kita rasa malu karena dosa, kita sadar bahwa dosa itu salah. Kejahatan itu bertentangan dengan sifat Allah. Apabila kita berdosa, kita memberontak. Kita menolak, menyangkal untuk memelihara hukum Allah. Dan kita melawan hukum tersebut dengan mengambil tindakan itu atas pengertian dan budi bicara kita tersendiri. Sehingga kita tidak lagi menuruti panduan yang seharusnya daripada firman Tuhan. Dan itu mendatangkan malu besar, aib kepada kita. Dan ayat yang ke-8, bukan saja mereka dirundung rasa malu, tetapi dengan segera mereka juga mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Apabila mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah setiap petang itu untuk bertemu dengan mereka, langkah itu sebenarnya langkah yang penuh pengharapan, kebahagiaan. Mungkin sepanjang hari mereka meluangkan bersama-sama sebagai suami istri dan diluangkan untuk mengerjakan, mengusahakan Taman Eden itu, dan juga untuk bermain dengan binatang-binatang di Taman Eden itu. Dan setiap kali Allah ingin bertemu dengan mereka setiap petang itu, langkah-langkah itu sebenarnya begitu menerujakan, very excited, ya, mendengar langkah-langkah Allah. Dan mereka bersiap untuk bertemu dengan Allah mereka, untuk welcome Tuhan, ya, ke dalam rumah mereka dan bergaul dengan Tuhan sepanjang petang, sepanjang malam itu. Tetapi pada hari itu lain jadinya.
Tidak ada lagi perasaan yang excited di dalam hati mereka. Apabila mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, itu menyebabkan mereka menggigil ketakutan, ya. Mereka takut. Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, sudah tahu rasa sejuk, ya. Dalam keadaan yang telanjang, tidak ada filter, tidak ada kain yang menutupi tubuh mereka, sudah rasa sejuk, ya. Sebelum itu tidak ada pun rasa sejuk itu. Bersembunyilah mereka dan istrinya, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bukan lagi excited untuk berlari menghadap Tuhan dan mendakap merangkul Tuhan Allah. Tetapi pada waktu itu mereka sudah hilang kemuliaan itu. Bagi mereka langkah-langkah Tuhan di dalam taman itu untuk bertemu dengan mereka sudah menjadi langkah-langkah yang mengerikan, yang menakutkan. Dan mereka merasa begitu takut sehingga mereka bertekad untuk bersembunyi. Manusia itu, Adam dan Hawa, bersembunyi daripada Tuhan Allah. Dan mereka bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman. Macam mana ingin bersembunyi daripada Allah dengan berselindung di sebalik pohon, dari sebalik pokok. Mungkin pokok-pokok pada masa itu pokok-pokok yang besar, ya. Tetapi walau bagaimanapun, dimanapun, ya, di balik pokok, di dalam sungai, di dalam gua, di dalam lubang tanah sekalipun, Tuhan tahu di mana keberadaan kita. There is no way for us to hide away from God. Tidak ada cara untuk kita boleh menyembunyikan diri daripada Tuhan. Tetapi itu merupakan tindak balas mereka, ya, karena rasa malu dan rasa takut itu mereka membuat keputusan untuk coba bersembunyi daripada Tuhan. Manalah tahu kot-kot Tuhan tidak tahu di mana mereka. Ini adalah perhubungan yang begitu intim, akrab di antara Tuhan dengan manusia itu. Tuhan menjadikan mereka sebagai ciptaan yang begitu besar dan berharga karena Tuhan Allah sendiri ingin mengadakan perhubungan pribadi dengan manusia itu. Supaya ada kasih yang boleh dikongsikan antara Tuhan dengan manusia itu. Ya, dan pertumbuhan mereka bergaul dengan Tuhan di Taman Eden itu setiap hari itu merupakan perhubungan antara bapa dan anak-anaknya. Ya, tetapi sekarang anak-anak itu sudah tahu bagaimana untuk main sembunyi-sembunyi. Mereka berasa takut dan mereka bersembunyi. Dan Tuhan dalam ayat yang ke-9 memanggil mereka. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di manakah engkau? Where art thou? Where are you? Ya, di manakah engkau? Nah, ini sangat menarik di sini, ya, karena kita tahu Tuhan tahu, ya. Dia tahu di mana keberadaan kita. Walaupun ketika kita coba mencari tempat yang paling tersembunyi pun, Tuhan tahu di mana keberadaan kita. Tetapi disinilah kita melihat kasih Tuhan. Kasih yang begitu, kalau kita sebut macam keanak-anakan pun bukan, ya. Tetapi itulah konsep perhubungan antara Bapa Sorgawi kita dengan manusia yang sudah berdosa sekalipun. Ya, Tuhan tidak terus pergi ke belakang pohon itu dan kamu berdua di sini, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya, tidak. Dia seakan-akan mengikut rentak manusia itu. Oke, kamu orang bersembunyi. Where are you? Ya, di mana kamu berada? Dan ini merupakan satu ungkapan yang menunjukkan satu perhubungan pribadi, dan yang kedua memberi peluang kedua kepada manusia itu, Adam dan Hawa itu, untuk datang kepadanya. Karena mereka sudah memberontak, mereka sudah sesat. Tetapi mereka tidak memilih untuk pulang kepada Tuhan. Bahkan melarikan diri daripada Tuhan. Karena rasa malu dan rasa takut itu. Dan rasa bersalah juga. Ya, ini 3 perasaan yang pastinya akan timbul dengan pantas setiap kali kita melakukan kesalahan dan perlanggaran. Akan ada rasa malu, rasa aib. Akan ada rasa takut. Dan juga rasa bersalah. Ya, sehingga kita tidak dapat memaafkan diri sendiri.
rasa bersalah yang begitu besar. Dan rasa bersalah itu juga yang sering menghalang kita untuk datang kembali pulang ke rumah Tuhan. Karena kita merasakan kesalahan itu begitu besar untuk Tuhan terima dan Tuhan ampuni. Sedangkan Tuhan dalam apa skala, apa degree sekalipun, apa level tingkat dosa sekalipun, Dia akan tetap bersedia untuk mendakap kita, mengampuni kita, dan memulihkan perhubungan yang telah retak itu. Ya, jadi jangan risau akan pengampunan Tuhan. Ya, jangan underestimate, merendah-rendahkan pengampunan Tuhan. Pada waktu itu mereka merasa takut, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Dan Adam dengan confident menjawab, ayat yang ke-10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kerana aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sedangkan selama ini kalau Tuhan memanggil mereka, mereka akan menjawab dengan sukacita, dengan begitu bahagia. Ya Tuhan, kami di sini, kami datang. Tunggu sekejap. Ya, mereka akan berlari mendapatkan Tuhan, mendakap Tuhan dan meluangkan masa berbicara dengan Tuhan. Tetapi pada petang itu, ya, kami tahu engkau berada di dalam taman ini, kami menjadi takut. Rasa aib, rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Dan reason yang dia kemukakan adalah kerana aku telanjang. Dia tidak katakan, Tuhan kami telah berbuat dosa. Tuhan kami telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan ampunkan kami. Ya, kerana kami tidak sedar kami telah diperdayakan oleh tipu muslihat daripada sang iblis itu, daripada ular itu Tuhan. Kami telah termakan tawaran dan juga perangkap daripada iblis itu. Tuhan ampunkan kami, kami sudah bersalah, kami telah melawan Tuhan, kami telah ingkar perintah Tuhan. Bukan itu yang disebutkan, ya, itu reason dia untuk bersembunyi adalah, Tuhan kami takut kerana kami telanjang. Kami telanjang, itu sebabnya kami bersembunyi. Dia tidak straight to the point. Ya. Ini adalah sikap manusia. Apabila setiap kali kita berbuat sesuatu kesalahan itu, kita mengalihkan. Kita mungkin pada waktu itu kita tumpuan kita ya sudah bingung-bingung, sudah keliru. Maka kita tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Kita tidak tahu apa sebabnya kita jatuh ke dalam dosa itu. Ya, yang pertama yang dikatakan, Tuhan aku telanjang, kami tidak mau, takut untuk bertemu dengan engkau. Ya, sedangkan perkara besar yang mereka lakukan itu bukanlah menelanjangkan diri mereka, tetapi mereka telah melanggar perintah Tuhan dengan memakan daripada buah pohon larangan itu. Ya, dan Tuhan menjawab mereka. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Saya sangat suka cara Tuhan bekerja. Ya, begitu unik, begitu misterius. Kadang-kadang kita tidak faham. Nah, tapi Tuhan katakan, siapa yang beritahu kepadamu engkau telanjang? Selama ini di mataku engkau tidak telanjang. Engkau ada jubah kemuliaan itu menutupi ketelanjanganmu. Menutupi rasa malumu, rasa takutmu, rasa bersalahmu. Dan Tuhan bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sekarang barulah Tuhan mengorek sedikit-sedikit ya untuk berdiskusi dengan mereka. Untuk ada randau dengan mereka. Dan itu cara Tuhan ya, Dia akan berbicara dengan kita dan Dia menunggu di saat kita berada dalam keadaan yang selesa, keadaan yang di mana kita sudah bersedia untuk meluahkan segala yang terbuku di dalam hati kita itu kepadanya melalui doa kita. Ya, dan Tuhan sangat terbuka. Ya, Dia diskusi ini begitu terbuka. Dia profesional. Ini adalah counselor yang begitu profesional. Siapa yang beritahu engkau telanjang? Ya, apakah engkau makan daripada buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dia tidak segera dan pantas menyalahkan mereka. Dia tidak pantas dan segera menghakimi mereka, menghukum mereka pada saat mereka makan daripada buah itu. Ya, sudah melanggar perintah Tuhan.
dia seharusnya membawa pedang ataupun membawa kilat itu ya, dan membinasakan mereka pada saat itu, tetapi tidak. Itu adalah kasih besar, kasih karunia Tuhan. Dia mengasihi Adam dan Hawa. Dan tapi mereka tidak belajar daripada kesilapan mereka. Inilah sikap manusia. Ayat 12 mengatakan Adam yang menjawab, manusia itu yang menjawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya. Adam, ya memang Hawa yang menawarkan, memberikan buah yang telah dimakannya itu, dan Adam melihat ya tidak ada apa-apa yang terjadi, macam biasa saja, ya, dan dia pun membuat keputusan sendiri, ya. Tetapi pada masa ini dia menyalahkan Hawa yang memerangkap dia. Dia menyalahkan Hawa. Dan dia sebenarnya menyalahkan Tuhan. Dalam ayat ini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan yang kau ciptakan Tuhan, yang kau berikan kepadaku sebagai istriku, dialah yang menyebabkan aku jatuh ke dalam dosa. Tidak langsung ada perasaan bersalah, mengakui salah dirilah, ya, tetapi mau mencari menyalahkan orang lain. Mencari jalan untuk menyalahkan orang lain. Dan sebenarnya dia menyalahkan Tuhan. Dalam kata lain, engkau Tuhan yang menciptakan perempuan ini sehingga perempuan ini menipu aku. Adam, ya. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, Tuhan tidak menghardik Adam. Dia tidak terus katakan, Adam, kau yang bersalah. Kenapa kau makan? Ya, kalau kau tahu itu adalah perbuatan yang memberontak, perbuatan yang melanggar perintahku, kenapa kau makan? Ya, tidak, cara Tuhan begitu halus, lembut dan terbuka. Tuhan berkata kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Dan perempuan itu, instead of confessing, selain daripada mengaku kesalahannya, dia bahkan menyalahkan ular. Dan jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ya, bukan aku Tuhan, bukan aku, tetapi ular. Ular itu yang memperdayakan aku. Dalam kata lain, ular yang kau ciptakan Tuhan, yang ada di pohon, kebetulan ada di pohon pengetahuan itu pada masa itu, itulah dialah yang menggoda aku, ya, yang menyebabkan aku terpedaya. So, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Ada blame game, ya. Kita memang sudah standard lah. Inilah akibat daripada dosa itu. Kita tidak mau mengaku kesalahan kita, bahkan kita mencari salah dan coba untuk mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain. Ya, dan Tuhan berfirman kepada ular, kerana engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang kau makan seumur hidupmu. Ini adalah kutukan bagi ular itu, ya. Dia sudah kehilangan keindahannya, daya tarikannya itu. Dia kehilangan sayapnya mungkin dia ada tangan dan kaki pada waktu itu, ya. Tetapi apa yang pasti selepas Kejadian pasal yang ketiga ini, ular itu sudah dikutuk dan dia akan menjalar menggunakan perut seumur hidupnya, ya. Nah, itulah kita lihat ular sekarang menjalar, ya. Tetapi kita tidak akan teruskan, kita akan bacakan ini mungkin pada hari esok, apakah antara kutukan dan akibat yang Tuhan akibat daripada dosa yang harus diterima oleh manusia, oleh Adam dan Hawa itu. Tetapi fokus kita adalah respons kita, ya, akibat yang drastik, yang segera daripada perbuatan dosa kita. Dan itu yang harus kita faham, ya, bahwa dosa itu memang ada kesan-kesan negatifnya, ya, ada akibat yang segera yang harus kita terima dan hadapi, ya. Tetapi janganlah bertindak seperti Adam dan Hawa ini. Cukup-cukuplah untuk menyalahkan orang lain. Cukup-cukuplah untuk coba mempertahankan diri. Cukup-cukuplah untuk coba rationalize. Ya, seperti kita boleh mencari menghalalkan dosa itu, ya, atas niat-niat yang tertentu.
Ya, dosa tetap dosa, tidak kira berapa degree, berapa tingkatnya. Dosa itu tetap dosa, ia merupakan satu kesalahan, yang merupakan satu pelanggaran terhadap perintah dan ketetapan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu adalah untuk pulang. Tuhan mencari mereka, Tuhan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Ya, kalaulah Adam dan Hawa memilih untuk pulang, untuk mendakap Tuhan, untuk memohon keampunan dan mengakui kesalahan mereka, kemungkinan besar it will be a different story. Ya. Tetapi ya, inilah hakikatnya. Mereka menyalahkan satu sama lain, dan pada masa yang sama sebenarnya mereka menyalahkan Tuhan. Dan sering kita menyalahkan Tuhan di atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan salah Tuhan. Ya, itu semuanya akibat daripada pilihan dan ketentuan kita sendiri, ketetapan kita untuk menentukan hala tuju kita, ibadah kita, kesetiaan kita. Dan apabila kita berbuat dosa dan kejahatan, perkara pertama yang Tuhan lakukan adalah mencari kita dan untuk membawa kita pulang ke rumah. Adakah Anda sesat daripada Tuhan? Saat ini saya menyeru dan memohon dan merayu kepada Anda, pulanglah ke rumah. Sudah-sudahlah itu, ya. Sudah-sudahlah itu. Tuhan bersedia mendakap, merangkul Anda kembali. Gereja Tuhan dengan tangan yang terbuka luas, dengan penuh perasaan kasih, juga mengalu-alukan Anda kembali ke gerejanya, kepada keluarga besar Tuhan. Ya, jadi itu sebagai kesimpulan kepada sarapan kasih kita pada hari ini. Mari kita terus bacakan ucapan-ucapan daripada teman-teman yang beribadah bersama dengan kita. Daripada Nancy Joy, selamat pagi Pastor dan semua umat Tuhan, we are watching too. Terima kasih Nancy Joy sekeluarga, Tuhan memberkati. Midin Lakuman Idin, Sonong Kosobon Pastor, Sonong Kosobon kepada Midin Lakuman Idin sekeluarga juga. Oke, kita akan berdoa. Tidak ada permohonan doa yang disampaikan melalui sembang live kita, tetapi kita akan doakan secara umum untuk keperluan kita dan juga berkat dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, yang kami tinggi dan junjung dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi ini sekali lagi Tuhan membangunkan kami daripada istirahat kami dan memberikan kami lembaran baru untuk kami coretkan dengan kasih Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami ingin gunakan kesempatan hidup kami pada hari ini untuk berkongsikan firman Tuhan, Injil Tuhan, berita baik itu kepada orang-orang lain yang Tuhan akan bawakan ke dalam hidup kami pada hari ini. Tolong kami untuk memiliki tekad agar ramai jiwa yang akan diselamatkan melalui perkongsian kami, melalui kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi sehingga Engkau tidak menghakimi dan menghukum kami dengan pantas. Setiap kali kami jatuh ke dalam dosa, menandakan pemberontakan dan perlanggaran kami terhadap firman Tuhan, Tuhan dengan hati yang begitu mengasihi, dengan tangan yang begitu terbuka, bersiap untuk mendakap dan merangkul kami kembali. Tuhan tolong kami untuk memiliki keyakinan itu, bahwa Tuhan akan menerima kami sebesar manapun dosa kami, sekotor dan sekeji manapun hidup kami dinodai, dicela oleh dosa-dosa dan perlanggaran itu Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kami. Kami tahu Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin bertaubat. Kami yang sudah sesat dan jauh daripada Tuhan, kami ingin pulang ke rumah Tuhan. Tolong kami untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami dan datang menghadap Tuhan memohon pengampunan, dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus Kristus dan diterima semula sebagai anak-anak Tuhan. Saya doakan untuk semua teman-teman saya dimanapun mereka beribadah bersama dengan saya pada masa ini secara langsung dan mungkin selepas ini nanti melalui siaran rekaman. Biar mereka juga didakap Tuhan, diterima sebagai anak-anak Tuhan, diampuni dosa-dosa mereka dan perlanggaran mereka, dan dirayu, dimohon oleh Roh Kudus Tuhan untuk kembali untuk menjalinkan hubungan yang lebih intim, lebih akrab dengan Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih Yesus dan memiliki tekad dan semangat untuk menginjil bagi Tuhan.
Tuhan, dalam apapun keperluan kami pada hari ini, biarlah Engkau yang menyediakan sesuai dengan kebesaran-Mu, kekayaan-Mu di sorga. Biarlah kami menerima berkat yang berlimpah Tuhan, agar segala keperluan kami dicukupkan dan kami melihat bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan melalui jawaban kepada permohonan-permohonan doa kami. Mungkin ada yang memerlukan jawaban yang mendesak pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau jawab sesuai dengan janji-Mu dan kasih setia-Mu, agar kami dapat merasai kenikmatan untuk hidup dan bertumbuh di dalam persekutuan yang erat dan intim bersama-Mu, dan boleh menuntut janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kami, sementara kami datang dalam doa dengan penuh yakin dan percaya. Saya doakan bagi mereka yang sakit Tuhan, apapun penyakit mereka, tangan Tuhan yang berkuasa, sentuhlah, jamahlah tubuh mereka, pulihkanlah kesehatan mereka, kembalikanlah kekuatan dan tenaga mereka, agar mereka dapat menggunakan pengalaman kesembuhan ini untuk bersaksi bagi Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Saya doakan bagi yang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah pada hari ini Tuhan. Apapun masalah pribadi mereka, masalah perhubungan, masalah keuangan, masalah di tempat kerja, masalah apapun juga Tuhan. Masalah-masalah itu kecil bagi Tuhan, karena kami menyembah Allah yang maha besar, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah kami, memberikan kami hikmat dan pengertian dari surga, agar kami dapat melaluinya dengan tabah dan sabar, dan pada masa yang sama memiliki kekuatan dan juga hikmat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kami doakan Tuhan untuk kebangkitan rohani kami. Tolong kami Tuhan untuk menemukan kebenaran Tuhan dan untuk bertekad berdiri teguh bagi Tuhan. Sementara kami dihadapkan dengan pelbagai bentuk ujian-ujian iman di sekeliling kami. Iblis coba untuk memerangkap kami setiap kali Tuhan, mencari peluang untuk menjauhkan kami, merampas kami daripada Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena roh Tuhan sentiasa bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan tolong kami juga untuk melembutkan hati kami, pikiran kami. Dan biarlah Tuhan yang menguasai, mengendalikan dan memandu kehidupan kami, sehingga kami akan sampai ke destinasi akhir kami, kerajaan surga, berdiam bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jangan benarkan kami dirampas oleh iblis, dan tolong kami untuk berdiri teguh bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik memberkati teman-teman saya dimanapun mereka berada pada hari ini. Semoga segala urusan pekerjaan kami akan dipermudahkan, dan segala sesuatu yang kami lakukan, aktiviti kami, rancangan hidup kami, semuanya itu akan menemukan sukses dan kejayaan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bersiaran bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jangan lupa untuk melayari laman sesawang kami di Hope Channel page kami, hopetv.asia, hopetv.asia, untuk mendapatkan program-program dalam bahasa yang pelbagai. Dan untuk mendapatkan program spesifik dalam bahasa Melayu, boleh melayari YouTube channel kami, Hope Channel Asia Tenggara, ataupun typekan youtube.com/hopetv.malay, dan di laman Facebook kami, Hope Channel Asia Tenggara, ataupun facebook.com/hopetv.malay untuk mendapatkan program-program dalam bahasa Melayu ya, secara spesifik. Pelbagai bentuk program yang sudah kami terbitkan dan siapkan untuk hidangan Anda sekeluarga ya. Dan jangan lupa bersama-sama dengan saya lagi pada esok hari, Pastor Brian Scott Padam, untuk mendapatkan sarapan kasih kebenaran dari firman Tuhan yang akan menyegarkan minda jiwa kita dan memberikan kekuatan dan tenaga rohani bagi semua kita. Terima kasih bagi yang sudah bersiaran bersama-sama dengan bersama-sama dengan saya untuk mengkayakan diri kita dengan kebenaran dan firman Tuhan. Terima kasih daripada Rachel Gonsung, amin. Thank you Pastor. Ini embun, amin. Thank you very much Pastor.
Dian, amin. Midin Lakuman Idin, amin. Nancy Juai, amin. Thank you, Pastor. Raudakwa, amin. Terima kasih, Pastor. Sarapan pagi yang mengenyangkan. Terima kasih, syukur kepada Tuhan ya. Jangan lupa bersama kita esok dalam Sarapan Kasih. Tuhan memberkati. Maranatha.